Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dilvi Sahira. Saya akan menjelaskan tentang pengertian wajib pajak, objek pajak, pajak penghasilan atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Baiklah, pajak penghasilan atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2010. Baiklah, kita masuk ke dalam pengertiannya. Penghasilan berupa bunga simpanan adalah imbalan berupa bunga simpanan yang diterima anggota koperasi orang pribadi dari dana yang disimpan anggota koperasi orang pribadi pada koperasi tempat di mana anggota koperasi menjadi anggota. Yang kedua yaitu wajib pajak dan objek pajak. Wajib pajak di sini adalah orang pribadi sebagai anggota koperasi yang mempunyai simpanan di koperasi dan memperoleh atau menerima bunga atas simpanannya. Objek pajak di sini adalah bunga simpanan yang diterima oleh anggota koperasi. Tidak termasuk dalam bunga simpanan anggota koperasi orang pribadi adalah bunga simpanan yang merupakan bagian dari sisa hasil usaha. Bunga simpanan yang diterima oleh anggota koperasi orang pribadi yang jumlahnya tidak melebihi 240.000 dalam sebulan itu dikecualikan dari pengenaan PPh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rara Wulandari akan menyampaikan materi tentang tarif dan dasar pengenaan pajaknya. Yang pertama yaitu sebesar 0% dari penghasilan bunga simpanan sampai dengan 240.000 per bulan. Yang kedua yaitu sebesar 10% dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan 240.000 atau lebih per bulan. Dasar pengenaan pajaknya yaitu jumlah bruto bunga simpanan yang diterima anggota koperasi. Selanjutnya yaitu PPh terutang bersifat finalnya dihitung dari tarif dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Materi selanjutnya yaitu tentang pemotongan, penyetoran, dan pelaporan. Materi yang pertama yaitu koperasi yang melakukan pembayaran bunga simpanan kepada anggotanya wajib memotong PPh sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang kedua yaitu koperasi yang telah melakukan pemotongan wajib memberikan bukti pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 kepada wajib pajak orang pribadi yang telah dilakukan pemotongan itu. Yang ketiga yaitu PPh yang telah dipotong wajib disetorkan ke kas negara melalui kantor pos atau bank yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir menggunakan SSP. Yang keempat yaitu koperasi wajib menyampaikan laporan tentang pemotongan dan penyetoran PPh paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir menggunakan surat pemberitahuan masa pajak PPh final pasal 4 ayat 2. Baiklah, saya Sili Humaira, BP 18010720008. Pada kali ini saya akan membahas pajak perhitungan atas dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi. Pertama, pengertian. Dividen adalah bagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh pemegang saham atas kepemilikan saham sebuah perseroan. Termasuk dividen hal ini adalah dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Yang kedua, wajib pajak dan objek pajak. Wajib pajak di sini adalah orang pribadi dalam negeri yang bertindak atau berperan sebagai pemegang saham suatu perseroan, pemegang polis suatu perusahaan asuransi, dan anggota koperasi yang menerima sisa hasil usaha. Objek pajaknya di sini yaitu tentunya adalah dividen. Baiklah, saya Nining Irmayana akan menjelaskan materi mengenai tarif dan dasar pengenaan pajak penghasilan atas dividen.
Besarnya pajak penghasilan atas dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi adalah 10%. Dasar pengenaan pajak ini yaitu jumlah bruto dividen. Sehingga PPh terhutang yang bersifat final dihitung berdasarkan tarif dikalikan dasar pengenaan pajak, yaitu 10% dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Materi selanjutnya, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh final atas dividen. Tata caranya yaitu yang pertama, pengenaan PPh atas dividen dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk sebagai pembayar dividen. Yang kedua, pemotongan dilakukan pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan. Yang ketiga, pemotong PPh wajib memberikan bukti tanda pemotongan pajak kepada wajib pajak yang dipotong PPh setiap kali melakukan pemotongan. Yang keempat, pemotong PPh wajib menyetorkan pajak yang dipotong ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau setelah masa pajak berakhir dengan menggunakan surat setoran pajak. Dan yang terakhir yaitu, pemotong PPh wajib melaporkan pajak yang dipotong dan disetor ke kantor pelayanan pajak paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.